Yo William. Tengku Mahmud dikerjai oleh Yo. Sabtu sore yang indah. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang di kampung yang berdekatan dengan Kuala Nipah, bahwa setiap sore di hari Sabtu, mereka akan mengunjungi perkampungan itu untuk sekedar bermain di pantai. Hal yang sama juga berlaku bagi anak-anak yang baru beranjak remaja termasuk para siswa SMA Indra Sakti. Anak-anak muda yang beranjak remaja itu sebagian besarnya adalah sahabat satu sekolah dengan Yo. Di saat mereka sedang asyik bermain dengan ombak di pinggir pantai, seorang pemuda belia tampak sedang berusaha sekuat tenaga untuk menjepit buah ketumbar yang mengambang di air dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia adalah Yo William yang saat ini sedang berlatih kecepatan jari tangan. Sulit sekali ini. Bagaimana bisa aku melakukan yang kakek suruh ini? Setiap aku akan menjepit buah sialan ini, dia selalu tenggelam, kata Yo bersungut-sungut. Kekesalan demi kekesalan tampak mengganggu konsentrasinya saat itu. Terlebih lagi sesekali dia melirik ke arah pantai di mana Udin, Putri dan Lia sedang asyik bercanda ria. Batinnya meronta-ronta ingin berlari dan menghampiri mereka untuk bermain bersama. Kau bocah sialan. Jangan harap kau bisa bermain di pantai jika 9 butir biji ketumbar itu tidak bisa kau ambil tanpa sedikit pun air di dalam ember itu terpercik di lantai. Bentak Tengku Mahmud sambil melotot. Jika aku membantah lagi, pasti nanti aku akan disuruh kembali ke negaraku, kata Yo dalam hati. Hatinya benar-benar menangis saat ini. Bagaimana tidak, dia bahkan tidak boleh makan jika latihannya itu tidak selesai. Baiklah, aku pasti bisa, kata Yo dengan bersemangat. Sesekali tampak dia menul hidungnya menirukan gaya Bruce Lee. Ada apa dengan hidungmu itu? Tanya Tengku Mahmud yang heran karena setiap kali Yo mulai berkata sombong, dia pasti akan menul hidungnya. Itu adalah gaya Bruce Lee. Dan aku adalah the next Bruce Lee, kata Yo. Namun dia segera tertawa terbahak-bahak melihat pantulan wajahnya di air dalam ember itu. Dasar anak sedeng. Heh Yo. Apakah ayahmu juga memiliki sifat yang sama denganmu? Tanya Tengku Mahmud. Aku tidak tahu tapi kata kakek uyutku, ayahku juga Sontoloyo, jawab Yo dengan jujur dan ekspresi wajah tidak bersalah. Sekarang cepat selesaikan latihanmu. Ingat Yo. Sudah 2 jam kau begitu terus. Inilah masalahnya. Apakah boleh menggunakan 2 tangan? Tanya Yo. Kupatahkan tanganmu yang satunya lagi itu jika berani curang dalam latihan, ancam Tengku Mahmud yang membuat Yo segera menelan ludahnya. Huap, kata Yo menusukkan 2 jari tangannya ke dalam air. Sekali, 2 kali, 3 kali, masih juga gagal. Tuh, aduh mengapa kau melemparku dengan kulit kerang? Tanya Yo sambil mengusap-usap jidatnya. Gunakan otakmu. Fokuskan kepada sasaran. Iyalah iya, jawab Yo yang sejak tadi sudah kesal. Klap, berhasil. Aku berhasil, kata Yo dengan gembira. Mau menipuku ya? Kata Tengku Mahmud segera menghampiri anak itu. Menipu bagaimana? Ini kan. Lihat ini, kata Yo sambil menunjukkan buah ketumbar di antara jepitan jari tangannya. Aku akan melihatnya. Coba kau ulangi sekali lagi, pinta Tengku Mahmud. Ih, kakek ini bagaimana? Aku sudah susah payah malah disuruh ulang.
kata Yo dengan wajah hampir menangis. Keletuk. Kau itu bukan mau latihan, tapi mau main-main di pantai bersama teman-temanmu itu kan? Tanya orang tua itu sambil menjitak lagi kening Yo William. Hehehe. Hehehe. Kata Yo sambil nyengir. Kau boleh bermain di pantai, tapi dengan satu syarat. Apa itu syaratnya, kek? Tanya Yo mulai bersemangat. Kau ambil potongan tong drum plastik itu, sandang di pundakmu. Aku akan masuk ke dalam dan kau harus menggendong aku di sepanjang pantai sana. Kata Tengku Mahmud. Musnah sudah harapan anak lelaki itu untuk bermain bersama teman-temannya. Kini dia harus menggendong Tengku Mahmud di dalam potongan drum plastik yang sudah diberi tali sandang. Harus begitu ya, kek? Tanya Yo yang sudah mulai merinding. Sudah, jangan banyak omong. Cepat atau kau harus mengulangi latihan ini sampai ke pagi. Bentak Tengku Mahmud. Iya sudah. Aku ambil dulu tong drumnya. Kata Yo berjalan menghampiri potongan tong drum itu sambil garuk-garuk kepala. Kini Yo tampak meletakkan tong drum yang sudah dipotong seperempatnya itu di hadapan Tengku Mahmud. Sambil tersenyum jahat, Tengku Mahmud pun mulai memasuki tong tersebut dengan tak lupa dia membawa cambuk yang terbuat dari ekor ikan pari. Kini Yo sudah mulai jongkok dan memasukkan tangannya di sela-sela tali pengikat tong drum itu. Setelah posisinya benar, dengan susah payah Yo William bangkit berdiri lalu terhuyung-huyung. Berat sekali kakek ini. Kek, aku lihat tubuh kakek kurus. Tapi mengapa berat sekali? Kebanyakan dosa kakek ini ya kan? Tanya Yo sambil menggendong Tengku Mahmud yang duduk di dalam drum itu ke arah pantai. Kau memakiku Yo. Apakah kau belum pernah dilecut dengan cambuk yang terbuat dari ekor ikan pari ini, hah? Tanya Tengku Mahmud menghardik. Hehehe. Memang iya. Tidak mungkin berat, aku katakan ringan. Itu sama saja dusta. Kata Yo sambil terus melangkah. Aku sudah tua. Wajar jika dosaku banyak sedangkan amalan baikku sedikit. Ah sudahlah. Ayo lekas jalan. Kalau bisa, berlari sekalian. Baik kek. Lalu, dengan geram Yo William berlari-lari melompat-lompat seperti seekor kuda liar membuat Tengku Mahmud terlonjak-lonjak di dalam tong drum tersebut. Apa yang kau lakukan Yo? Apa kau mau pinggangku ini patah? Tanya Tengku Mahmud dengan gusar. Berpegangan kek. Jika kau terjatuh, jangan salahkan aku. Salahkan nasibmu yang apes. Kata Yo menjawab sambil terus berlari dengan cara melompat-lompat. Kejadian aneh antara cucu dan kakek ini membuat beberapa sahabatnya di sekolah merasa heran sekaligus lucu. Belum pernah mereka melihat kejadian seperti itu. Hal inilah yang membuat mereka segera bertanya kepada Yo. Hei Yo, kakekmu kenapa? Tanya Udin. Lumpuh. Jawab Yo singkat sambil terus berlari melompat-lompat. Kletuk. Kau mendoakan aku lumpuh ya? Bentak Tengku Mahmud. Lalu aku harus menjawab apa kek? Tanya Yo sambil mengusap kepalanya. Ya sudah terserah kau sajalah. Kata Tengku Mahmud pasrah. Orang tua ini harus diberi pelajaran lagi. Berpikir sampai di situ, Yo kemudian berlari sekuat tenaga lalu berbelok ke kiri dan ke kanan dengan bekas telapak kakinya di pantai itu persis seperti ular kena pukul. Gaya zigzag itu membuat Tengku Mahmud nyaris muntah karena sejak tadi isi perutnya sudah dikocok-kocok karena Yo melompat-lompat seperti kuda. Kini dia malah berbelok ke kiri dan ke kanan. Sudah.
Turunkan aku. Antar Tong Drum ini ke rumah lalu pergilah bermain bersama teman-temanmu. Kata Tengku Mahmud. Hahaha. Berhasil. Kata Yo dalam hati. Episode sebelumnya. Yo sakit perut. Episode berikutnya. Dikejar tawon. Yo William. Dikejar tawon. 1. Hook. 2. Hide. 3. Ciat. Bagus. Sekarang langkah serta kuda-kudamu sudah bagus. Hehehe. Terima kasih kakek. Jawab pemuda belia itu sambil menul hidungnya. Yo. Sekarang kau perhatikan baik-baik satang tawon yang di sana itu. Apa kau berani melemparnya? Tanya kakek tua itu. Beranilah. Siapa takut? Jawab anak lelaki itu. Niatnya hanya bercanda. Namun apa sial? Yo yang lugu itu langsung mengambil sebutir batu kerikil lalu dengan kekuatan tenaga dalam dia langsung melemparkan batu tersebut ke sarang tawon itu. Jangan Yo. Kakek hanya bercanda. Telat. Batu itu sudah melesat lalu menghantam sarang tawon tadi hingga retak. Ngung. Ngung. Terdengar suara berdengung dari arah gundukan yang dilempar oleh Yo tadi. Kini di sekitar sarang tampak hewan hitam bersayap itu berkeluaran lalu sebagian dari mereka mulai mengejar ke arah kakek dan cucu itu. Lari kek. Mati kita. Kata Yo lalu segera lari pontang-panting. Lelaki tua dengan rambut yang sudah memutih semuanya itu pun tanpa babi bu lagi langsung tancap gas. Kedua orang beda usia itu tampak pontang-panting saling susul lalu menceburkan diri ke dalam air laut di pinggiran pantai itu. Huah! Putus nafasku. Kata lelaki tua itu sambil tercungap membuka mulutnya untuk menghirup udara. Sementara itu, Yo yang lebih lincah sudah timbul agak jauh dari lelaki tua itu. Dasar goblok. Mengapa kau mau saja aku suruh? Hampir mati kita tadi. Itulah kakek. Aku mana tahu. Aku pikir itu adalah bagian dari latihan. Jawab anak itu seenaknya. Awas kek. Di atas kepalamu. Kata Yo berteriak membuat Tengku Mahmud menjadi kalang kabut. Mana? Mati aku. Biur. Terdengar suara air bergolak ketika Tengku Mahmud kembali mencebur ke dalam air. Hahaha. Hahaha. Dasar orang tua. Mau saja aku tipu. Kata Yo lalu berlari untuk kembali ke pondok. Yo. Hoi Yo. Kemana pula anak setan itu? Kata Tengku Mahmud sambil celingak-celinguk. Aku di sini kek. Kata Yo menyahut sambil tertawa terpingkal-pingkal. Dasar anak setan. Kau mengerjai aku ya? Mengapa kau menipuku? Aku ini adalah wujud lain dari ayahku, ibuku, kakek uyutku dan juga dirimu. Jika kalian seperti itu, maka aku akan lebih parah. Jawab Yo sambil tertawa. Sejenak dia berhenti tertawa. Kemudian dia menul hidungnya lalu kembali tertawa. Yo, sudah berapa lama kau di sini? Tanya kakek itu kepadanya. Sudah lama juga kek. Aku sekarang sudah kelas 3. Berarti sudah 2 tahun. Jawab Yo. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Semua yang aku miliki sudah aku ajarkan kepadamu. Tapi kau harus ingat Yo. Kelak kau tidak boleh sombong. Kepandaian yang kau miliki ini bisa saja ada yang lebih tinggi lagi. Di atas langit masih ada langit. Di atas dari segala itu masih ada Sang Pencipta yang Maha Berkuasa. Maka dari itu kau jangan pernah angkuh dan merasa paling hebat. Kata Tengku Mahmud berpesan.
Selama kau di sini, apakah kau pernah menelepon orang tuamu? Tanya Tengku Mahmud. Di sini susah jaringan. Aku harus memanjat pohon kelapa itu untuk mencari sinyal. Jawab Yo. Tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan. Semuanya sudah kau miliki. Apakah kakek akan menyuruhku untuk pulang? Tanya Yo. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sebentar lagi kau akan tamat SMA. Maka kau harus kembali ke negaramu. Kakek ada satu pesan untukmu. Kata Tengku Mahmud. Apa itu kek? Tanya Yo yang mulai menunjukkan kesedihan. Jika kau nanti kembali ke negaramu, ingatlah untuk jangan terlalu cepat menceburkan diri ke dalam sesuatu bidang. Sebaiknya pelajari dulu seluk-beluknya, setelah kau menguasai, maka terserah kepadamu saja. Aku mendengar bahwa ayahku adalah seorang bisnisman. Kakek Jeff bilang kalau ayahku memiliki perusahaan yang katanya akan diwariskan kepadaku. Menurut kakek, apakah aku terima atau ditolak saja? Tanya Yo yang memang tidak terlalu mengerti. Yo sama sekali tidak tahu beban berat yang akan dia pukul di kemudian hari. Yang dia tahu hanyalah, belajar, belajar dan belajar tanpa dia sadari bahwa dirinya memang dipersiapkan untuk menjadi seorang pewaris tunggal dari aset nyaris triliunan dolar milik keluarganya. Dasar anak goblok. Jika tidak kau terima, lalu siapa lagi yang akan menerimanya? Bentak kakek itu. Yang aku maksud, jangan terburu-buru. Faham? Yo mengerti kek. Segala nasihat dan pesan kakek akan selalu Yo ingat. Kata anak itu. Garden Hill. Di atas sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi, tampak rombongan mobil-mobil mewah sedang terparkir dan di depan mobil tersebut terlihat beberapa orang lelaki setengah baya, serta seorang lelaki berusia sekitar 20-an memperhatikan saja seorang lelaki tua 60-an memberikan penjelasan. Tuan Muda Honor. Kota ini bernama Garden Hill. Ini adalah kota kecil yang sangat bagus untuk memulai invasi Anda di dunia bisnis di negara ini. Lihatlah gunung-gunung yang menjulang itu. Sangat cocok untuk dijadikan tempat wisata dengan pemandian air panas dan lokasi bagus untuk villa-villa mewah. Sedangkan Bukit Landai itu sangat cocok untuk dijadikan lapangan golf, arena pacu kuda serta restoran dan pusat hiburan. Bagaimana menurut Anda? Tanya lelaki tua berusia 60-an itu. Dia adalah Tuan Paul. Mantan manajer yang tertangkap berkhianat lalu dipecat serta dipenjarakan oleh pemilik perusahaan Future of Company. Hari ini seorang tuan muda dari keluarga Miller yaitu pewaris seluruh kekayaan keluarga Miller itu tiba di negara ini dalam rangka mewujudkan cita-cita keluarganya yang lama tertunda untuk menguasai peta bisnis di negara ini. Paul. Aku mendengar bahwa di negara ini ada 4 perusahaan raksasa. Mengapa mereka bisa melewatkan tempat bagus untuk dijadikan ladang bisnis ini? Tanya anak muda yang dipanggil dengan sebutan Tuan Muda Honor oleh Tuan Paul tadi. Sebenarnya mereka sudah melirik kawasan ini Tuan Muda. Namun mereka masih kalah cepat dengan kita. Di sini ada juga perusahaan kecil yang bergerak di bidang konstruksi serta beberapa cabang perusahaan yang bergerak di bidang wisata. Namun jika dibandingkan dengan perusahaan Arold Holding Company milik keluarga Anda, perusahaan lokal ini tidak ada sekuku hitam. Kata Tuan Paul pula semakin menjilat. Aku sudah melihat. Sekarang mari kita kembali dulu sebelum mengurus seluruh persyaratan dan izin di sini. Aku akan menginvestasikan sejumlah dana di sini.
Kau bisa mengatur semuanya, kata Honor tanpa memandang ke arah Tuan Paul. Jangan khawatir Tuan Muda. Saya akan mengurus semuanya untuk Anda. Pokoknya Anda tinggal terima beres. Hubungi pemerintah setempat untuk bernegosiasi. Tidak apa-apa, sedikit keuntungan. Yang penting kita bisa bertapak di negara ini. Setelah itu, Future of Company harus tumbang di tanganku. Anda sangat kompeten Tuan Muda. Pasti itu bukan suatu hal yang sulit, kata Tuan Paul yang terus saja menjilat. Tak lama setelah itu, rombongan mereka pun pergi meninggalkan bukit tempat mereka melihat-lihat tadi. Beberapa orang dari kejauhan hanya memperhatikan saja kepergian rombongan itu dengan senyum mencibir di wajah mereka. Episode sebelumnya, Tengku Mahmud dikerjai oleh Yo. Episode berikutnya, Jerry dan Jeff berbeda pendapat. Oh William, Jerry dan Jeff berbeda pendapat. Tuan Besar. Saat ini pewaris dari keluarga Miller telah tiba di Megatown 2 kemarin dan siang tadi, anak buah kita mengatakan bahwa mereka tiba di Garden Hill. Seorang lelaki setengah baya memberi laporan kepada lelaki yang dia sebut sebagai Tuan Besar tadi yang sedang berada di ruangan kerjanya di kantor besar perusahaan Future of Company yang berada di Mountain Lotus itu. Apakah mereka ada mengambil gambar atau video? Tahta Tuan Besar itu. Ada Tuan. Sebentar akan saya tunjukkan. Jawab lelaki itu lalu menyerahkan ponselnya kepada Tuan Besar tersebut. Lelaki yang duduk di kursi tersebut menggeser layar ponsel yang diserahkan kepadanya tadi lalu memperhatikan dengan seksama. Memang sekumpulan manusia-manusia yang tidak kenal jera. Dulu bekerja sama dengan Robin. Setelah itu mereka menjadi babu bagi Ramendra. Sekarang bekerja sama dengan Paul untuk menjilat pewaris dari keluarga Miller ini. Mengapa ada manusia yang sangat rendah seperti ini? Gumam Tuan Besar tersebut sambil menyerahkan ponsel itu kepada pembantunya. Apa yang harus kita lakukan Tuan? Tanya sang pembantu tadi. Black, kau hubungi Kenny dan seluruh jajaran staf di William Group. Mereka harus tiba di sini lusa. Akan ada rapat untuk membahas masalah ini. Bagaimanapun, orang yang ada di dalam foto itu adalah Diana dan Frank. Paman dan ibu kandung sepupuku Kenny. Aku harus membahas lebih dalam lagi dengan Kenny tentang masalah ini. Kata Tuan Besar itu memberi perintah. Oh ya. Nanti jika kau keluar, telepon Paman Jeff. Suruh dia menemuiku di ruanganku ini. Baik Tuan Besar. Jika begitu, saya mohon diri dulu. Kata pembantu bernama Black itu. Tak lama setelah Black keluar dari ruangan kerja pribadi Tuan Besar tadi, kini terdengar pintu diketuk dari luar. Masuk. Kata Tuan Besar memberi perintah. Kau memanggilku Jerry? Tanya seorang lelaki berusia hampir 60-an kepada Tuan Besar itu sebaik saja dia berada di dalam ruangan itu. Benar Paman. Jawab Tuan Besar itu. Apa yang bisa aku bantu? Atau kau ada pertanyaan kepadaku? Tanya lelaki 60-an itu. Paman Jeff. Sudah berapa lama Yo berguru di Kuala Nipah? Tanya Tuan Besar itu. Lelaki tua bernama Jeff itu menghitung sejenak lalu menjawab. Menurut perhitunganku, Yo sudah berada di Kuala Nipah 2 tahun lebih sedikit. Mengapa? Tanya Paman Jeff. Berarti sekarang umurnya sudah 17 tahun. Gumam Tuan Besar itu. Hei! Ada apa dengan umurnya Jerry? Begini Paman.
Menurutmu, apakah cucu kalian itu sudah layak diberikan tanggung jawab? Maksudmu tanggung jawab yang seperti apa? Lelaki tua bernama Jeff itu sedikit mengernyitkan dahi mendengar pertanyaan dari tuan besarnya itu. Mengepalai Dragon Empire dan mengambil kendali beberapa aset perusahaan yang berada di beberapa tempat. Jawab tuan besar itu. Kau waras Jerry. Jangan jadi mendadak gila. Anak itu belum matang. Oke. Katakanlah untuk saat ini kekuatan fisiknya bagus. Bahkan bisa dikatakan pilih tanding. Tapi itu saja tidak cukup Jerry. Dia harus belajar lagi tentang hal bisnis. Dia perlu kuliah dan setidaknya harus menguasai dan mengerti apa itu manajemen dan bisnis. Apa itu saham, apa itu investasi dan cara pengelolaan keuangan. Kemudian dia harus menguasai strategi marketing. Apa yang diinginkan oleh pasar atau membuat tren sendiri di pasar. Dia juga harus bisa menilai segala macam prospek tentang untung dan ruginya dalam sebuah investasi. Itu tadi adalah tentang bisnis. Di dalam organisasi pula, dia masih berpikiran labil dan memiliki darah yang masih panas. Kau bisa bayangkan jika satu saja keputusan yang dia buat itu salah, berapa nyawa yang akan terkorban dan berapa banyak orang yang akan menderita karena kesalahan dalam mengambil keputusan. Katakanlah Dragon Empire ini organisasi yang memang sangat kuat. Bahkan sudah merambah ke berbagai negara. Kesalahan fatal dalam mengandalkan kekuatan dari sebuah organisasi adalah kehancuran bagi banyak pihak. Kau pasti tidak menginginkan hal ini terjadi bukan? Tanya Paman Jeff. Lalu kapan dia bisa belajar? Terkadang resiko juga perlu diambil dalam sebuah taktik. Bagiku, semakin dini dia diasah, maka akan semakin tajam di kemudian hari. Kata tuan besar itu masih kukuh dengan pendapatnya. Usia 17 tahun itu adalah usia di mana anak-anak remaja sedang menikmati masa remajanya. Jangan kau sita kebahagiaan putramu hanya karena kau ingin menjadikan dirinya seperti yang kau inginkan. Dia belum siap untuk memikul beban berat seperti itu. Ingat bahwa kau pun dulu mengemban tugas itu saat sudah berusia 22 tahun. Sekarang aku ingin bertanya. Berapa banyak beban yang kau pikul, seberapa kuat lawanmu ketika itu, dan seberapa banyak orang-orang yang memiliki kepintaran di sekelilingmu. Kau ada Ryan, ada Daniel, ada Rico. Kau juga punya Arslan, Harry, Black, David dan Kevin. Di dalam ruang rapat kau punya Tuan Barry, Ronald, Austin, Richard, Rustam, Isa, Raven, manajer Olive dan banyak lagi. Sementara di dalam organisasi, kau punya Draco, Tuan Sham, Regan dan aku. Sementara Yo, siapa yang dia miliki? Tanya Paman Jeff sambil menatap ke arah tuan besar itu dengan tatapan penuh pertanyaan. Kau mungkin benar Paman. Tapi aku juga tidak sepenuhnya salah. Ini hanya dari sudut pandang antara Paman dan aku. Mungkin Paman menilai dari sisi kekeluargaan. Namun aku, sebagai bisnisman punya pandangan sedikit berbeda. Ini karena aku berkaca dari kesuksesan mendiang ayahku ketika berusia 17 tahun mampu bersaing dengan nama-nama besar lainnya. Bahkan kakek William pun mewarisi William Group ketika itu berusia hampir sama. Jadi, bagi Yo nanti, dia bisa bekerja sambil belajar. Di Garden Hill, perusahaan kita sudah berdiri walaupun tidak besar. Di sana Ryan yang menjadi pengawas.
Kau bisa menempatkan Yo di sana sambil kuliah, juga sambil bekerja. Bukankah Garden University adalah milik Future of Company? Paman, mengapa kau ingin menempatkan cucumu itu di kawasan perang? Kau tahu bahwa Garden Hill kapan saja bisa menjadi medan perang antara kita dengan keluarga Miller. Tanya Jerry. Aku belum selesai bicara. Begini Jerry. Kau bisa mengirim Yo ke sana sebagai mahasiswa dan sebagai pengawas di kafe serta restoran yang kau miliki di sana. Dia harus mengenal seluk-beluk kawasan yang bakal menjadi medan pertempuran itu. Karena hanya dengan mengenal maka dia bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan. Di sana juga ada perusahaan bernama Garden Company Inc. Biarkan dia bekerja di sana sebagai karyawan magang. Ini akan lebih baik baginya sebelum terjun langsung ke dalam perusahaan milikmu. Bagaimana? Tanya Paman Jeff. Baiklah Paman. Aku harus bertanya lagi kepada ayah dan Tuan Syam. Oh ya. Apa Paman ada mendengar kabar tentang Yo ini? Anakmu itu nakalnya setengah mati. Setiap hari ada saja ulahnya. Aku mengirim Monang bergantian dengan Ucok untuk memantau anakmu di sana. Dia baik-baik saja, kata Paman Jeff. Oh ya Paman. Bicara tentang Dragon Empire cabang kota Kemuning. Minggu depan aku dengar Tigor akan bebas dari penjara. Sebaiknya aku kirim saja Yo ke sana. Bukankah lencana lambang ketua organisasi ada padanya? Kata Tuan Besar itu. Boleh kalau itu menurutmu baik. Sekalian dia berkenalan dengan mereka di sana. Baiklah Jerry. Jika tidak ada lagi yang kau tanyakan, aku mohon diri dulu. Kata Paman Jeff. Silahkan Paman. Kata Tuan Besar itu sambil mengantar lelaki 60-an itu sampai di pintu. Episode sebelumnya. Dikejar tawon. Episode berikutnya. Membahas undangan di Martins Hotel. Yo William. Membahas undangan di Martins Hotel. Siang itu, di kantin dekat sekolah SMA Indra Sakti, tampak beberapa siswa sedang duduk-duduk sambil menikmati minuman mereka masing-masing. Di salah satu kursi panjang tepat di bawah pohon rambutan, tampak Yo William dan Udin sedang duduk berbincang-bincang sambil diperhatikan oleh kedua gadis yaitu Lia dan Putri. Juga ada beberapa siswa lainnya yang terlihat sedang mengolok-olok Yo dan Udin. Yo. Dalam 5 bulan lagi kita akan tamat sekolah menengah atas ini. Rencanamu apakah kau akan lanjut kuliah di sini atau kau kembali ke negaramu? Tanya Udin ingin tahu rencana sahabatnya itu ketika sudah lulus SMA nanti. Aku tidak bisa lanjut kuliah di sini Din. Aku harus kembali ke negaraku. Ayahku meminta aku untuk kembali dan mengurus kafe serta restoran kecil miliknya di Garden Hill. Di sana nanti sekalian aku melanjutkan kuliahku. Jawab Yo. Lagi pula untuk apa aku berlama-lama di sini? Kalian kan tidak terlalu suka berteman dengan aku. Lebih baik aku pulang saja. Kata Yo lagi menambahkan. Benar juga kata bule sialan ini. Lebih baik kau kembali saja ke negaramu. Di sini kau tidak hanya jadi lelucon, tapi juga jadi sampah. Gayamu punya restoran dan kafe. Lihat saja penampilanmu. Persis seperti gembel. Kata salah satu siswa lelaki yang duduk tidak jauh dari bangku panjang Yo dan Udin. Hendro, kau jangan seperti itu. Tidak baik. Tegur Udin kepada Hendro yang menyela perkataan Yo tadi dengan hinaan. Alah, kau terus saja membela anak ini.
Jika bukan karena ayahku dan ayahmu bersahabat, mungkin aku sudah menghajar kalian berdua sekalian. Jawab Hendro. Ingatlah Hendro, ketika dulu ayah kita saling menceritakan masa lalu mereka. Mereka itu dulunya berangkat dari tempat sampah. Beruntung Paman Tigor tidak melupakan ayah kita sehingga mereka perlahan bisa bangkit. Untuk apa sekarang kita menjadi sombong? Tanya Udin. Halah. Kau selalu saja mengungkit tentang cerita dulu. Itulah kelemahanmu, kata Hendro sambil mencibir. Aku adukan kau kepada Paman Andraya. Biar kau dimarahi olehnya. Ancam Udin yang mulai berang dengan sikap Hendro ini. Kau, Aish. Sialan kau Din. Gara-gara bule nyasar ini, kau ingin bermusuhan denganku? Tanya Hendro yang mulai bangkit berdiri. Mengapa? Apa kau kira aku takut denganmu? Tantang Udin yang juga ikut-ikutan berdiri. Heh, sudahlah. Kalian ini bersahabat, tapi selalu saja mau berkelahi, kata Lia mencoba melerai pertengkaran kedua remaja itu. Awas kau Yadin. Kau tidak bisa mengawasi bule sialan itu sepanjang waktu. Kelak aku akan menghajarnya sampai babak belur, kata Hendro member ancaman. Hendro, aku ingin bertanya satu hal kepadamu. Sebenarnya, aku ada salah apa kepadamu? Mengapa kau selalu membenciku? Tanya Yo yang masih terus saja tersenyum walau senyuman itu adalah senyuman yang tampak dipaksakan. Itu karena aku tidak menyukaimu. Jawab Hendro. Tidak suka. Mengapa? Tanya Yo heran. Alah sudahlah. Aku tidak butuh beralasan. Kalau aku tidak suka, ya tidak suka saja. Jawab Hendro lalu menghampiri Lia. Lia. 3 hari lagi ayahku dan semua sahabatnya termasuk ayahnya Udin ini akan mengadakan acara pesta bagi menyambut kembalinya Paman Tigor dari penjara. Acara itu akan diadakan di Martins Hotel. Banyak acara hiburan akan diadakan di sana termasuk mengundang artis dari ibu kota. Kalau kau mau ikut, aku akan memintakan kartu undangan dan memberikannya besok kepadamu. Tanya Hendro kepada Lia. Lia ini walaupun centil dan mata duitan, namun dia adalah salah satu bunga di SMA Indra Sakti ini. Mungkin karena iri kepada Yo yang dekat dengan Lia, membuat Hendro memusuhi Yo dan menganggap Yo adalah seorang saingan yang harus dia singkirkan. Hanya Lia saja. Aku. Tanya Putri. Aku hanya bisa meminta 1 kartu undangan. Jika kau ikut, aku tidak bisa. Jawab Hendro merasa tidak enak. Jika Putri tidak ikut, aku juga malas. Jawab Lia. Hendro tampak berpikir sejenak lalu melanjutkan. Begini saja. Aku kan bisa meminta kartu undangan kepada ayahku untuk aku berikan kepada Lia. Kau Din. Pinta juga kepada ayahmu untuk diberikan kepada Putri. Usul Hendro yang menemukan solusi yang tepat. Hah? Aku mana bisa. Undangan dari ayahku sudah aku berikan kepada Yo. Jawab Udin. Kau. Mengapa kau bodoh sekali Din? Kata Hendro sambil menjambak kerah baju Udin. Itu hakku. Mengapa kau memaksa dan mengatur-atur aku? Tanya Udin yang kurang senang selalu didikte terus-terusan oleh Hendro. Itulah bodohmu. Kau lebih mementingkan bule nyasar ini daripada bunga sekolah kita. Ambil kembali kartu undangan itu dan berikan kepada Putri. Pinta Hendro memaksa agar Udin mengambil kembali kartu undangan yang telah dia berikan kepada Yo. Aku tidak pernah meminta kembali sesuatu yang sudah aku berikan.
Pantang bagiku melakukan hal terhina seperti itu, kata Udin yang tetap pada pendiriannya. Din, apa bedanya Yo dengan Putri? Mengapa kau lebih mengutamakan Yo si bule sialan ini dibandingkan Putri? Tanya Hendro yang tidak habis pikir dengan keputusan Udin memberikan undangan itu kepada Yo. Sudahlah Din. Aku tidak terlalu perlu dengan undangan ini. Aku akan memberikan kepada Putri, kata Yo sambil mengeluarkan kartu undangan eksklusif dari sakunya dan memberikan kartu tersebut kepada Putri. Ini Putri. Kau terimalah kartu undangan ini dan 3 hari lagi berangkat bersama dengan Udin ke acara itu, kata Yo lagi sambil menyodorkan kartu undangan itu. Sambil tersenyum manis, Putri pun menerima kartu itu lalu menatap ke arah Lia. Kau terima saja Lia. Kita akan berangkat berempat ke acara itu, kata Putri mengusulkan. Baiklah. Aku tunggu besok kartu undangan itu darimu, kata Lia kepada Hendro. Siap. Besok aku pasti akan memberikan kartu undangan itu kepadamu, jawab Hendro dengan penuh semangat. Kini mereka bisa tertawa bersama lalu Hendro menarik tangan Lia untuk meninggalkan kursi panjang itu. Setelah itu, Putri pula menarik tangan Udin untuk menyusul Lia dan Hendro. Sambil menatap ke arah Yo, yang hanya mengangguk, Udin mau tidak mau menuruti saja ajakan Putri. Dalam hatinya dia sangat kasihan melihat Yo yang kini ditinggal sendirian duduk di kursi itu. Seperti orang yang terasingkan, kini Yo juga bangun dari kursi tersebut, berangkat ke kasir untuk membayar semua biaya yang mereka minum tadi lalu segera melangkah ke kelas dengan maksud untuk menunggu bel sekolah berbunyi. Tret, tret. Tiba-tiba saja ponsel Yo bergetar menandakan ada yang menelepon ke nomornya. Ini karena semua siswa tidak boleh mengaktifkan nada dering di ponsel mereka ketika sedang berada di kawasan sekolah. Siapa ini? Kata Yo dalam hati sambil merogoh sakunya. Ayah. Ada apa dia meneleponku di jam segini? Tanya Yo lagi dalam hati ketika dia melihat nama pemanggil di layar ponselnya tersebut. Bersambung. Episode sebelumnya, Jerry dan Jeff berbeda pendapat. Episode berikutnya, Yo akan mewakili ayahnya ke kota Kemuning. Yo William. Yo akan mewakili ayahnya ke kota Kemuning. Dengan dahi sedikit berkerut menandakan bahwa dia sedang bertanda tanya dalam hatinya, Yo akhirnya menjawab juga panggilan dari ayahnya itu lalu segera berdiri menyandar di dinding sekolah. Halo ayah. Kata Yo mengawali pembicaraan mereka lewat telepon itu. Yo anak ayah. Bagaimana kabarmu di sana? Tanya suara seorang lelaki setengah baya di seberang telepon itu. Kabarku baik-baik saja ayah. Bagaimana kabarmu dan ibu di Star Hill? Kata Yo balik bertanya. Kabar kami di sini semuanya baik. Kau tidak perlu khawatir. Oh ya. Apakah uangmu cukup di sana? Tanya sang ayah. Uangku cukup ayah. Ada apa menanyakan uangku? 3 bulan yang lalu kakek Jeff ada mentransfer uang ke rekeningku. Terlalu banyak sampai aku bingung mau membeli apa. Jawab Yo. Ya, memang harus begitu. Tidak perlu bingung untuk menghabiskan uang. Karena jika bingung, kau malah akan membelanjakan uangmu dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Iya ayah. Aku akan mendengar nasihatmu dan akan mematuhinya. Jawab Yo. Yo. Apakah kau pernah bepergian ke kota Kemuning? Tanya sang ayah kepada Yo. Tidak pernah ayah.
Ke kota Tasik Putri saja baru sekali. Kakek Tengku Mahmud tidak pernah mengizinkan aku untuk pergi. Setiap hari harus latihan. Memangnya ada apa dengan kota Kemuning itu, ayah? Di sini aku memiliki beberapa sahabat satu sekolah yang berasal dari kota Kemuning. Namun di sini mereka menyewa rumah untuk tempat tinggal mereka. Kata Yo bertanya sekaligus menjelaskan. Begini Yo. Ayah memiliki seorang sahabat di kota Kemuning bernama Tigor. Dia baru saja bebas dari penjara. Ayah sebenarnya ingin mengunjungi sahabat ayah itu. Tapi di sini ayah sangat sibuk. Ayah berencana ingin menyuruhmu untuk mewakili ayah ke sana. Kata sang ayah kepada putranya itu. Tigor? Tanya Yo. Sejenak dia berpikir kemudian dia ingat bahwa Hendro, Udin, Lia dan Putri tadi menyebut-nyebut nama Tigor serta Martins Hotel. Dengan mencoba menebak-nebak, Yo pun bertanya kepada ayahnya. Ayah, apakah Tigor itu di kota Kemuning lalu di sana ada hotel yang bernama Martins Hotel? Tanya Yo. Hei, dari mana kau Yo? Tanya si ayah. Tadi teman-temanku juga membahas masalah ini. Mereka semua mendapat kartu undangan. Aku tidak bisa ke sana karena tidak memiliki kartu undangan. Kata Yo dengan polosnya. Hahaha. Kau tidak perlu kartu undangan itu anakku. Kau hanya perlu menunjukkan lencana lambang naga pada kalungmu. Itu sudah lebih dari cukup. Kata sang ayah sambil tertawa. Apa hebatnya kalungku ini? Tanya Yo yang memang tidak tahu menahu tentang arti dari kalung berlambang naga dan harimau yang selalu dia pakai sejak berusia 1 tahun itu. Kau tidak tahu artinya bukan? Setelah nanti, kau akan tahu arti dari kalungmu itu. Kalung itu bukan kalung sembarangan. Jika kau ingin menghancurkan satu kota pun bisa dengan kalung itu. Kedengarannya seperti film Power Rangers ayah. Hahaha. Kata Yo malah mencibir dengan perkataan ayahnya tadi. Kau jangan tengil dengan ayahmu ini Yo. Kualat kau nanti. Turuti saja apa yang ayah katakan. Ingat. 3 hari dari sekarang kau harus berangkat ke kota Kemuning. Iya. Aku akan menurut. Kalau diusir, paling ia pulang lagi. Aku kan ada uang untuk ongkos. Kata Yo. Berani mengusirmu, berarti mereka sudah lelah dan bengkok. Ayahmu ini akan menendang kantong kemenyan mereka satu persatu. Kata si ayah pula. Apakah aku boleh membawa teman ke sana nanti? Tanya Yo. Kau bisa mengajak seberapapun yang kau mau. Ingat Yo. Kau harus berusaha sendiri. Ayah tidak akan menyuruh siapapun untuk menjemputmu. Jadilah seorang lelaki yang berani. Aku tidak pernah takut dengan siapapun ayah. Aku hanya patuh kepada larangan kakek Uyut dan kakek Tengku Mahmud. Katanya tidak boleh berkelahi. Jika boleh, dengan mudah aku bisa menjadi abang besar di sekolah ini. Kata Yo tanpa maksud sombong. Ya sudah. Ayah sedang sibuk. Ingat untuk tidak terlalu nakal dan jahil kepada Tengku Mahmud. Atau kau akan kehilangan lagi ketika dia meninggal seperti kakek Uyutmu. Semoga aku tidak kehilangan lagi. Kali ini kalau kehilangan lagi, aku akan menangis darah. Kata Yo. Makanya kau harus patuh dan jangan keterlaluan. Ingat untuk tidak sombong dan menindas orang lain dengan kemampuan yang kau miliki. Iya ayah. Yo mengerti. Kata Yo lalu mengakhiri panggilan telepon tersebut. Selesai melakukan panggilan,
Yo kini meraba bagian dadanya di mana kalung itu tersembunyi di balik pakaiannya. Apa iya kalung ini seperti film Power Rangers atau Ultraman yang bisa menghancurkan satu kota? Tanya Yo dalam hati. Namun hanya sebentar saja lalu dia tertawa sendiri seperti orang gila ketika menyangkal semua yang dia pikirkan tentang kalung itu. Yo kini kembali berpikir dalam hati siapa orang yang akan dia ajak menghadiri pesta penyambutan sahabat ayahnya itu di kota Kemuning. Sebagai anak muda 17-an yang memiliki tampang yang genteng, perawakan yang maco dan berkulit putih dengan rambut sedikit pirang, sebenarnya banyak yang tertarik dengan Yo ini. Namun sebagian besar yang tertarik dengan dirinya karena dia suka mentraktir mereka makan di kantin. Karena Yo ini orangnya tidak pelit dan selalu terbuka, maka banyak juga orang-orang yang manfaatkan kebaikannya. Dia tahu semua itu. Tapi dasar Yo yang kebingungan menghabiskan uang yang tiap 3 bulan sekali ditransfer oleh kakek Jeff ke rekeningnya. Dia pun masa bodoh dan terus saja mentraktir mereka. Sejenak Yo berpikir lalu terlintas satu sosok gadis cantik yang pendiam dan selalu menyendiri. Gadis itu bernama Tiara. Dia dari keluarga miskin di kampung Kuala Nipah. Jarang bergaul karena ketika dia bergabung dengan yang lain, sebagian dari mereka akan menghina. Namun dia sangat baik dengan Yo dan Yo juga baik dengannya. Mungkin karena mereka ini dari kampung yang sama. Yo sering datang ke rumah Tiara ini untuk menumpang nonton TV atau mengisi daya ponselnya. Ini karena rumah Tengku Mahmud tidak ada listrik. Berpikir sampai di sini, Yo segera mencari Tiara yang biasanya duduk di dekat lapangan basket ketika tidak ada anak-anak yang bermain. Sebelum menemui Tiara, Yo mampir dulu ke kantin lalu membeli minuman kemudian barulah dia menghampiri gadis remaja itu. "Hai Tiara," sapa Yo yang hampir sampai di dekat gadis itu. "Yo, tumben kau tidak bersama Udin?" tanya Tiara. "Ini minum dulu. Aku belikan untukmu di kantin. Udin sedang bersama dengan Hendro, Lia dan Putri. Mereka meninggalkan aku," jawab Yo setelah minuman yang dia berikan diterima oleh Tiara. "Ada apa Yo? Sepertinya ada yang penting yang ingin kau sampaikan kepadaku," tanya gadis cantik itu. "Tiara, kalau aku mengajakmu ke kota Kemuning, apakah orang tuamu akan memberi izin?" tanya Yo. "Kota Kemuning? Untuk apa ke sana Yo?" tanya Tiara. "Gini, ayahku punya seorang sahabat di kota Kemuning. Namanya Tigor. Tigor ini 3 hari lagi akan bebas dari penjara dan orang-orang yang menyambut dirinya akan mengadakan pesta di Martins Hotel. Aku disuruh oleh ayahku untuk mewakilinya ke acara itu. Tapi aku bingung karena tidak memiliki teman. Kau mau kan berangkat bersama aku ke kota Kemuning?" tanya Yo William penuh harap. "Nanti saja kau tanyakan kepada orang tuaku. Jika mereka memberi izin, aku mau," jawab Tiara. "Baiklah. Jika begitu, nanti sore aku akan ke rumahmu," kata Yo dengan senyum manis mengembang di bibirnya. "Kau tidak kapok ke rumahku Yo. Nanti kau akan dikejar lagi oleh kakekmu pakai cambuk ekor ikan pari," kata Tiara sambil tertawa. "Itu karena aku tidak meminta izin. Nanti aku akan meminta izin dulu," kata Yo. "Ya sudah. Nanti kita ketemu di rumahku saja." "Baiklah Tiara yang cantik," kata Yo sambil menarik tangan Tiara untuk berdiri.
Kedua anak muda itu kini berjalan bergandengan seperti pasangan yang sedang berpacaran menuju ke kelas mereka. Episode sebelumnya membahas undangan di Martins Hotel. Episode berikutnya, jangan pancing kemarahan Yo William.